Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Oke, masih semangat gak? Masih. Oke, siang-siang bolong harus semangat dong ya. Ya. Oke, kalau misalnya udah semangat, udah siap, yuk keluarin buku modulnya, catatan alat tulisnya. Udah semua? Udah. Oke, kalau udah semua, yuk sama-sama kita awali dengan baca doa dulu supaya ilmu yang teman-teman dapat nih hari ini dapat bermanfaat buat kalian ataupun orang lain nantinya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman, balik lagi bersama aku, Kak Dava. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar TWK 16 materi kebangkitan nasional. Oke teman-teman, di materi kebangkitan nasional, kenapa sih kita perlu belajar? Kira-kira ada yang mau coba jawab dulu gak? Kenapa penting gitu kita belajar kebangkitan nasional? Nggak tahu Kak. Oke, kakak mau coba ajak kalian, coba lihat kanan kirinya dulu deh, teman-teman kalian yang ada di samping kanan kiri. Itu kira-kira, oke, kakak tadi bilang untuk lihat kanan kiri kalian ya, di kanan kiri mulai dari warna kulitnya sama atau enggak? Beda. Ya. Terus coba kalian tanya atau kalian nggak tahu mereka dari suku apa? Enggak. Beda juga, mungkin pasti beda. Coba kalau misalnya nggak tahu tanya dulu. Oke, jadi kita tahu nih kita satu kelas kita punya perbedaan satu sama lain. Tapi kenapa sih kira-kira kita masih mau belajar sama-sama? Kita nggak saling membeda-bedakan. Karena ada apa? Karena persatuan teman-teman. Nah ternyata pada masa kebangkitan nasional persatuan itu udah dipupuk teman-teman. Nah inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi bedanya pada saat kebangkitan nasional, kakak mau coba recall dulu teman-teman. Pada saat sebelum kebangkitan nasional, pada saat itu gerakannya masih kedaerahan, perlawanannya masih daerah gitu kan. Nah pada saat kebangkitan nasional ada kaum-kaum terpelajar, tokoh intelektual yang akhirnya paham nih kelemahan kita pada saat perlawanan ini ke daerah itu seperti apa. Makanya dibuatlah organisasi-organisasi. Nah, organisasi inilah yang akan sama-sama kita bahas pada hari ini. Nah, ada apa aja teman-teman organisasinya? Kalian ingat gak ada salah satu tanggal di mana tanggal tersebut diperingati sebagai tanggal Hari Kebangkitan Nasional? Nggak tahu Kak. Oh ya. Nah, jadi ada satu organisasi bernama Budi Utomo. Nah, dialah salah satu organisasi yang menjadi pionir berdirinya gerakan-gerakan kebangkitan nasional nantinya. Oke, gitu teman-teman. Nah, siapa sih pendiri Budi Utomo ini? Apakah Budi? Bukan Kak. Utomo? Bukan ya. Jadi yang mendirikan Budi Utomo ini ada dua orang yang mendirikan dan juga ada yang mencetus ya teman-teman. Yang mendirikannya ini namanya Dr. Sutomo. Nah dia ini seorang lulusan dari Fakultas Kedokteran Sofia. Kalau sekarang itu namanya udah Universitas Indonesia. Nah dia sebagai pendiri dari Budi Utomo. Nah pencetusnya siapa? Nah jadi Dr. Sutomo ini dia dapat gagasan, dapat ide dari seorang tokoh yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tulis Dr. Wahidin aja ya. Oke, di sini dia sebagai pencetus. Nah, dialah yang menggagas ide bahwa salah satu cara untuk melawan penjajahan pada saat itu adalah dengan pendidikan. Makanya fokus organisasi Budi Utomo ini adalah pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, ini baru satu organisasi. Masih ada beberapa organisasi yang lainnya. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini pertama organisasi Budi Utomo. Nah, yang kedua, teman-teman, kita lanjut di sampingnya. Di sini, oke, kita lanjut ke organisasi yang kedua, teman-teman. Ada
organisasi yang fokusnya pada saat itu awalnya adalah perdagangan. Tapi di tengah jalan dia berubah nama teman-teman. Namanya apa? Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini didirikan pada tahun 1911 atau 1912. Kenapa Kak? Kok bisa dua tanggal ini? Karena awalnya teman-teman sebelum ada namanya Sarekat Islam itu namanya adalah ada kata Sarekat Dagang Islam. Jadi ada kata dagangnya di tengahnya. Karena kenapa? Karena pada awalnya organisasi ini cuma fokus buat di wilayah ekonomi aja, buat melindungi pedagang-pedagang pribumi pada saat itu dari pedagang Tiongkok persaingan usahanya. Nah makanya setelah berkembangnya waktu setahun berdirinya Sarekat Dagang Islam ini pada tahun 1911, pada tahun 1912 di bawah kepemimpinan Pro Aminoto Berubah. dia berubah menjadi nama Sarekat Dagang Islam. Jadi menghapuskan batas-batas yang tadinya cuma fokus ke ekonomi aja, jadi mulai masuk ke keagamaan, politik, sosial, gitu teman-teman. Nah, di bawah kepemimpinan Cokroaminoto ini juga nggak berjalan mulus itu aja. Ada perpecahan, ada masuknya ideologi sosialis komunis pada saat itu. Nah, akhirnya pecahlah nih Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Cokroaminoto. Ada yang disebut dengan SI Putih, Sarekat Islam Putih, yang menganut ideologi itu nasionalis Islam. Nah ini pemimpinnya tetap sama, yaitu Cokroaminoto. Sedangkan SI Merah ada satu lagi namanya SI Merah teman-teman. Nah SI Merah ini adalah cikal bakal dari adanya Partai Komunis. Kalian ingat gak Partai Komunis? Komunis itu yang kontribusinya itu ngapain sih di negara kita? Dia positif apa negatif? Negatif. Betul. Iya kan? Iya, negatif betul. Dia yang nantinya akan memberontak. Sosialis komunis. Nah, dia pemimpinnya itu namanya Semaun. Nah, dialah nanti si Semaun ini yang bakal menjadi ketua PKI juga. Ini kan si SI Merah bakal berganti nama jadi PKI. Nah, ketuanya tetap sih Semaun ini, gitu teman-teman. Oke, dua organisasi udah, kita lanjut ke organisasi yang ketiga. Organisasi ketiga itu kalian ingat gak seorang atau ada sebutan tiga serangkai? Ada yang pernah ingat atau pasti pernah sih belajar di sekolah kayak tiga serangkai ini. Nah tiga serangkai ini dia menjadi tokoh dari berdirinya organisasi yang bernama Indis Partij. Nah Indis Partij ini beda nih sama kedua organisasi ini. Kalau Indis Partij ini bentukannya adalah partai politik pada saat itu. Dia bertujuan untuk apa? Tujuannya untuk menuntut kemerdekaan. Wah berarti banget ya dia. Padahal di kedua organisasi sebelumnya nggak ada nih yang seberani terang-terangan Indis Partij ini. Nah maka dari itu si Indis Partij ini itu kan kabarnya kedengeran nih dia tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menuntut kemerdekaan, dan berita ini itu disambut dengan tidak baik oleh penjajah Belanda pada saat itu, sehingga tiga serangkainya ini itu dia diasingkan, bahkan organisasi Indis Partij ini juga dibubarkan gitu. Setahun setelah berdirinya Indis Partij yaitu pada tahun 1913, jadi nggak lama nih, cuma setahun doang. Ketahuan sama Belanda langsung dibubarin. Nah tiga serangkai ini juga diasingkan gitu supaya nggak melawan gitu teman-teman. Nah masuk ke organisasi terakhir, yaitu kakak yakin kalian udah nggak asing juga sama namanya, yaitu Muhammadiyah. Nah ini pasti kalau misalnya mau masuk puasa Lebaran pasti ditanya kan, lo kalau Lebaran
masuknya ikutnya yang NU apa yang Muhammadiyah gitu ya. Nah ini ternyata udah berdiri lama dari masa kebangkitan nasional. Dia juga ikut berkontribusi ternyata nih. Nah Muhammadiyah ini berkontribusinya dalam bidang apa? Kalian ingat gak? Atau kalian pernah dengar ada sekolah Muhammadiyah, ada rumah sakit Muhammadiyah, ada universitas Muhammadiyah? Nah itu ternyata apa yang ada hari ini sekarang itu memang menjadi fokus pada berdirinya Muhammadiyah pada saat itu, yaitu bidang Pendidikan. dan juga kesehatan teman-teman. Nah ini menjadi fokus dari awal berdirinya organisasi Muhammadiyah. Pendirinya siapa? Pendirinya ada seorang kiai namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh dia. Nah, dialah pendiri dari Muhammadiyah ini teman-teman. Gitu. Nah dari keempat organisasi ini ternyata ada satu kesimpulan. Wah ternyata kalau misalnya kita bersatu, kita sama-sama berkumpul itu lebih kuat ya. Nah dari kesadaran itu muncullah ide atau gagasan untuk menggagas adanya sebuah forum bernama Kongres Sumpah Pemuda. Nah di kongres ini menghasilkan 2 kali kongres. Yang pertama, kongres pertama itu dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei. Jadi berapa hari tuh teman-teman? 30 April sampai 2 Mei. 2, 3. 2 sampai 3 ya. Nah, di kongres pertama ini masih belum menghasilkan apa-apa nih, cuma kesepemahaman aja kalau misalnya kita punya rasa yang sama, kita ditindas, kita diperbudak oleh penjajah. Nah, ini sebatas kongres 1. Tapi 2 tahun setelah kongres pertama ini berlangsung ada kongres kedua. Nah inilah yang menghasilkan Sumpah Pemuda nantinya. Nah ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah yang ini 1926 ya teman-teman. Nah jadi selang 2 tahun ada lagi kongres kedua. Nah isinya menghasilkan apa? Tadi Sumpah Pemuda. Intinya yang pertama, kalian ingat gak isi Sumpah Pemuda? Pasti sering dibacain kan pas lagi upacara setiap Senin tuh. Lupa kak. Lupa ya. Ini 1 tanah air, terus juga 1 bangsa, 1 bahasa, yaitu apa? Indonesia. Yes, betul. Nah ini teman-teman, jadi terus juga, oh iya kakak juga baru ingat di kongres kedua ini juga kalian perlu ingat juga kalau misalnya lagu Indonesia Raya itu pertama kali dikumandangkan pada kongres kedua Sumpah Pemuda gitu teman-teman. Oke sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materinya? Nggak ada kak. Oke kalau udah nggak ada kita masuk ke pembahasan soal. Mana? Oh ini. Oke kita masuk ke pembahasan soal ya teman-teman. Soal pertama, kita tulis dulu latihan soal. Soal pertama, kegiatan Budi Utomo mengusulkan pembentukan Volksrat mengindikasikan organisasi tersebut sudah masuk ke dalam ranah. Oke, ini Budi Utomo sama Volksrat kata kuncinya. Jadi kita perlu tahu dulu Volksrat apa sih? Volksrat itu apa? Terus Budi Utomo itu apa? Itu ya. Nah, kalau Budi Utomo tadi kan kita udah tahu nih, kalau misalnya dia fokusnya ke apa? Pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, kalau Volksrat itu adalah
bentukan parlemen atau istilahnya ini Dewan Perwakilan Rakyatnya yang dibentuk oleh Belanda pada saat itu. Jadi semacam lembaga parlemen yang ada pada hari ini, tapi ya bukan buatan Indonesia sendiri, tapi Belanda pada saat itu. Dewan Perwakilan. Nah, ini perlu diingat juga, dia ini bentukan Belanda. Oke ya. Dia dibentuk oleh Belanda. Nah, kalau tadi Budi Utomo itu fokusnya pendidikan dan juga kebudayaan, berarti kalau misalnya dia Budi Utomo minta untuk dibentuknya Dewan Perwakilan, berarti dia masuknya ke ranah apa? Jadi dia sadar nih bahwa untuk membela rakyat itu nggak cuma pendidikan dan juga kebudayaan, tapi juga keterwakilan suara. Keterwakilan suara berarti masuknya ke politik. Nah, benar teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, politik. Gitu ya. Yang sosial budaya enggak, karena itu udah jadi emang tujuan awalnya. Terus juga pertahanan nggak ada hubungannya. Ini kan bahasa Dewan Perwakilan. Terus kalau pendidikan dia juga udah emang tujuan awalnya. Ekonomi juga nggak ada hubungannya. Itu makanya jawaban yang paling tepat yang politik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu PNI bercorak non kooperatif dan salah satu asasnya adalah non medikensi, yang artinya, nah ini kalian perlu tahu dulu, ada salah satu partai pada saat itu. Nah, PNI ini didirikan oleh presiden pertama kita, siapa namanya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Nah, jadi Soekarno ini dia mendirikan partai namanya PNI, yang sekarang kalian tahu gak namanya apa? Enggak. PDIP. Nah, ini adalah cikal bakal dari PDIP nih, PNI ini. Nah, PNI dia punya beberapa asas, yang mana dia tuh meyakini bahwa satu-satunya cara untuk melawan penjajah pada saat itu adalah dengan melawan, bukan dengan berdialog. Nah, inilah salah satu asasnya non medikensi. Nah, ada beberapa asas. Dia kan di soalnya ada tidak berkompromi, tidak meminta-minta, terus membela rakyat kecil. Berarti kita perlu tahu dulu perbedaannya supaya nggak salah nih jawab di option ini. Yang pertama ada namanya asas membela rakyat kecil. Ini jadi asasnya si PNI. Ada membela rakyat kecil. Terus ada asas yang menyebutkan itu dia tidak meminta-minta. Maksudnya apa tuh Kak, tidak meminta-minta? Tidak meminta-minta itu maksudnya kita nggak ngandelin si Belanda buat kemerdekaan kita gitu, karena kemerdekaan kita kan kita yang rebut gitu, benar nggak? Tidak meminta-minta. Terus ada juga semangat kebangsaan di situ pilihannya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada tidak bergantung. Nah, mirip nih, tidak meminta-minta sama tidak bergantung. Bedanya teman-teman, tidak meminta dan juga tidak bergantung ini karena beda nih asasnya di PNI ini. Oke. Pertama kita mulai dari membela rakyat, itu disebutnya dengan Marxisme. Pernah dengar Marxisme? Enggak. Nah, nilai Marxisme inilah yang sampai hari ini tetap berlaku di yang namanya Partai PDIP. Kemudian membela rakyat kecil. Nah, tidak meminta-minta namanya itu non dekensi.
karena di soal itu ditanya yang non indigensi artinya apa, berarti jawabannya yang ini ya, tidak meminta-minta. Tapi kita lanjutin dulu nih yang ini di bawahnya. Semangat kebangsaan, ini nasionalis ya namanya ya. Kalau yang tidak bergantung, ini namanya self help. Jadi apa teman-teman? Kalau jawabannya yang tidak meminta-minta itu non indigensi, jawabannya di option yang C. Nah, jawaban yang lainnya salah ya, berarti karena nih tidak berkompromi, dia nggak masuk ke asas dalam PNI. Terus membela rakyat kecil itu masuknya ke marxisme, bukan non indigensi. Gitu ya teman-teman, kalian bisa baca nih, nanti kalian catat juga, atau kalau misalnya mau foto juga oke. Gitu. Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanya lagi, kakak cukupkan buat sesi kali ini. Kakak ucapkan terima kasih. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.